Saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia kedokteran kita mengenal ada satu istilah gangguan, yakni amnesia. Yakni gangguan yang dialami oleh seseorang mengalami kesulitan untuk mengingat fakta, untuk mengingat informasi atau kejadian yang terjadi pernah dia alami di masa lalunya. Dan biasanya amnesia ini ada yang berat, ada yang ringan. Salah satu ciri amnesia adalah orang suka bertanya tentang sesuatu dan tentang seseorang terus menerus. Bukan berarti orang yang suka bertanya itu amnesia, dia amnesia, tidak. Tapi dia ulang-ulang. Apa ya? Apa dulu? Di mana ya? Kapan itu? Padahal dia baru alami mungkin 2 atau 3 hari yang lalu. Bahkan dia bertanya, siapa ya? Dan hari ini dalam bacaan Injil diceritakan bahwa ketika ibu dan saudara-saudara Yesus datang hendak menemui Yesus, sewaktu Yesus berbicara kepada banyak orang, lalu Yesus bertanya, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Apakah Yesus digolongkan sebagai orang yang amnesia? Tidak. Apakah Yesus tiba-tiba secara mendadak, tiba-tiba dia amnesia? Tidak juga. Mengapa? Karena Yesus bukan hanya bertanya, tetapi dia bertanya, menjawab, sekaligus menegaskan. Ketika Yesus bertanya, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku, Yesus menunjuk ke arah para murid. Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Tidak berhenti sampai di situ, Yesus membuat satu penegasan implisit. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Saudara-saudariku yang terkasih, disinilah penegasan implisit itu sebenarnya menjadi lebih jelas. Bahwa siapapun yang mau menjadi pengikut Yesus, yang mau menjadi saudara Yesus, yang mau menjadi saudarinya, harus meneladan, harus mencontoh ibunya, orang yang sangat patuh pada kehendak Allah. Ketika dia menerima kabar dari malaikat Gabriel, dia adalah orang yang dalam segala tanda tanya, dialah yang berpasrah dengan mengatakan fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan disitulah sebenarnya letak dari Yesus menegaskan tentang ibunya yang melakukan kehendak Bapa. Siapapun yang melakukan kehendak Bapa, dia saudaraku, dia saudariku, dia ibuku. Tetapi penegasan terakhir tentang dialah ibuku sebenarnya mau menunjuk bahwa kau lihat nah, melakukan kehendak Bapa dalam segala tanda tanya, itu ibu saya. Jadi bukan seperti sebagian orang yang beranggapan bahwa Yesus adalah anak yang tidak tahu, dalam tanda petik orang sampai mengatakan bahwa coba lihat, Yesus sebenarnya tidak menghormati ibunya.
Kenapa kita harus hormat ibunya? Di sini letak kekeliruan sebenarnya. Bahwa orang yang memandang gereja Katolik menaruh rasa hormat dengan mengambil ayat ini lalu mengatakan sebenarnya tidak perlu, Yesus juga tidak hormat. Dia bertanya, siapa ibuku? Tetapi mereka lupa bahwa ketika Yesus mengatakan barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku, mulai ditarik dari awal ketika dia menerima kabar dari malaikat Gabriel. Fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi saudara, menjadi saudari Yesus bukanlah satu perjalanan yang baik-baik saja. Tetapi perjalanan yang kadangkala melewati padang gurun yang gersang. Seperti bacaan pertama orang-orang Israel. Kadangkala harus berjalan tanpa air, tanpa ada jaminan. Tetapi ketika orang setia dan bertahan, mungkin bukan hanya 40 tahun perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika orang bertahan dan setia melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa sepanjang perjalanan hidupnya, disitulah dia sesungguhnya teruji sebagai saudara dan saudari Yesus. Semoga kita diberkati dalam perayaan Ekaristi ini dan makin hari makin setia untuk mencari kehendak Allah dalam hidup kita dan teristimewa melakukan kehendaknya secara konkret dalam hidup kita. Semoga demikian.